insya Allah Bapak Ibu akan kembali ke surga. Lah bagaimana untuk kembali surga? Jadilah guru yang profesional, yang ikhlas mewakafkan ilmunya kepada para peserta didik. Ada 3 hal yang nanti akan dibawa sebagai teman sejati, teman setia di mana saja berada, baik di dunia maupun di alam kubur sebelum di alam akhirat. Yang pertama adalah anak soleh solekah, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah amal jariah. Jangan sampai Bapak Ibu miskonsepsi yang tidak akan memperoleh amal jariah tetapi dosa jariah. Maka itulah Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu untuk mengedepankan 3 hal tadi. Jangan sampai Bapak Ibu terkena penyakit di akhir zaman. Apa itu penyakit di akhir zaman? Mementingkan duniawi, melupakan akhirati dan takut akan mati. Ya. Kemudian guru pembelajaran itu adalah sebagai sarana ya untuk menjadi guru yang profesional. Ya. 4O Ibu Bapak harus saudara betul-betul kuat, pahami, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Apa itu olah pikir? Cerdas, kritis, kreatif, inovatif. Apa itu olah hati? Beriman dan bertakwa, jujur dan sebagainya. Termasuk juga olah rasa, olah karsa. Jadi guru profesional harus ramah, saling menghargai, toleran, peduli, gotong royong, nasionalismenya tinggi, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis dan beretos kerja. Dan banyak sekali yang perlu saudara kuatkan sebagai guru yang profesional. Ini abad 21 Bapak Ibu, ini 21st century teacher yang mampu thinking pedagogy, learning environment tadi saya sampaikan ya, termasuk juga creative and publishing untuk berpublikasi, melakukan publikasi melalui PTK tadi. Ya. Ya, guru yang efektif ya, saya kira ini sudah Bapak Ibu, jadilah guru yang profesional. Apa itu? See when they look, imagine when they see, think when they imagine, feel when they think, stumble when they feel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Edi Purwanto MPD. Kami silakan. Baik, sambil menunggu Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempersiapkan laptop, perlu saya sampaikan setelah ini nanti masih ada 2 pemaparan materi. Materi berikutnya nanti adalah mekanisme dan penilaian PPL oleh Ketua Pendidikan Profesi Guru Bapak Sud MPD dipandu oleh moderator Bapak Sri Dadi, dan yang terakhir tentang LMS. Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sudah siap untuk memberikan materi. Oleh karena itu, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, kami silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Karno, teman-teman guru yang ikut PPG Darjab gelombang atau tahap 3 dan 4 ya Mas Karno ya. Yang sekarang ini akan persiapan untuk PPL. Tadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor Bidang Akademik yang sekaligus PLT Rektor. Hari ini di pagi ini saya akan memberikan sedikit tentang etika profesional. Teman-teman, bahwa guru itu profesi. Di dalam profesi itu ada 2 profesi, yang namanya hard profession dan soft profession. Kalau hard profession itu profesi-profesi yang kalau terjadi kesalahan langsung fatal. Misalnya insinyur itu hard profession. Dia salah menghitung kekuatan jembatan, begitu selesai
langsung dilewati beban, ambrol, langsung itu. Apoteker itu termasuk hard profession juga. Dia salah dalam menghitung obat atau memberikan resep atau apa menghitung dosis obat atau apa itu formula obat, maka apa yang terjadi ya bisa kacau pasiennya. Itu termasuk juga dokter. Dokter itu memang ada hard profession, ada soft profession, tapi lebih pada hard profession kalau dokter. Sementara guru, konselor itu termasuk soft profession. Jadi kalau terjadi kesalahan termasuk ekonom, jadi itu juga apa yang ahli ekonomi itu juga termasuk soft profession. Jadi kalau salah kita memperhitungkan ketahuan rusaknya itu agak lama. Guru juga begitu. Guru itu kan kesalahan kita dalam memberikan suatu pembelajaran atau kita salah dalam mendidik, maka sekitar 10-15 tahun itu baru terasa, baru ketahuan, oh terjadi kesalahan di situ. Oleh karena itu, karena kita soft profession, maka kita harus betul-betul memperhatikan efek samping apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, dan apa yang kita teladankan pada mereka. Supaya mereka nanti menjadi tunas bangsa yang betul-betul siap untuk membawa estafet masa depan. Oke, etika profesi itu kita akan ketemu dengan etika itu apa? Itu etika itu lebih berkaitan dengan self control. Jadi lebih pada segala sesuatu yang menjadi pedoman diri untuk dia berperilaku. Kadang etika itu juga relatif dekat dengan moral. Jadi makanya filsafatnya adalah filsafat moral. Jadi itu. Jadi perbuatan seorang dikatakan baik dan buruk itu bergantung moral. Karena guru itu pelayan, service, maka dia punya moral pelayan yang akan membangkitkan muridnya untuk belajar. Makanya tadi Pak Wakil Ketua Bidang Akademik menyampaikan, jadilah guru pembelajar. Jadi yang selalu mencari kelebihan-kelebihan yang bisa digunakan untuk anak didiknya. Nah, saudara, ini etika itu punya 3 fungsi, yaitu pertama, dia sebagai norma moral dari pegangan individu dalam bermasyarakat. Itu fungsi moral. Yang kedua, berfungsi sebagai kumpulan asas atau nilai yang dimaksud adalah kode etik. Jadi setiap profesi itu punya kode etik. Dokter punya kode etik dokter. Konselor punya kode etik konselor. Lawyer yang pengacara punya kode etik pengacara. Guru punya kode etik guru, karena guru itu profesi. Etika punya arti lagi yaitu ilmu tentang baik dan buruk. Ini kaitannya dengan filsafat, filsafatnya. Jadi filsafat etika atau filsafat moral itu. Nah, saudara, ini pengertian etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter watak atau kesusilaan. Jadi karakter, lebih pada karakter watak yang menjadi pedoman dalam dirinya untuk bermasyarakat, untuk menjalankan profesinya. Jadi misalnya contoh dokter itu mempunyai salah satu etika moral bahwa dia tidak boleh menginformasikan apa yang terjadi pada pasiennya kepada orang lain. Guru pun juga begitu. Jadi dia punya watak atau semacam karakter yang ada pada dirinya bahwa dia akan memegang teguh rahasia itu. Konselor apalagi itu.
Karena itu merupakan suatu janji dalam dirinya supaya dia memberikan yang terbaik. Ini Martin diidentikan sebagai the discipline which can act as the performance index or relevant reference for our control system. Jadi semuanya itu untuk mengontrol dalam kita berperilaku, maka perlu etika. Guru karena berperilaku, berhubungan dengan muridnya, dengan siswanya, maka dia punya etika yang harus dijunjung tinggi. Itulah pentingnya etika profesi. Saudara, etika itu ada dua kelompok besar, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus ada dua kelompok, etika individu dan etika sosial. Yang etika sosial itu ada berkait dengan sesama keluarga, profesi, politik, masyarakat, ideologi gitu. Nah, yang profesi itu berkait dengan profesi apa yang ada pada kita. Di situ ada medis, hukum, guru dan sebagainya itu. Nah, saudara, etika umum itu mengajarkan tentang kondisi dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Bagaimana pula manusia bersikap etis. Di sini lebih pada secara umum itu bagaimana kita bisa menjadikan orang lain nyaman selama kita juga bisa memberikan layanan yang terbaik pada orang lain. Karena kita kan tadi Pak Wakil Ketua Bidang Akademik mengatakan hablu minallah dan hablu minanas. Kita disitulah secara etika itu secara umum ya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana baik buruknya hubungan kita dengan sesama, itu secara umum itu. Disitulah nanti muncul teori-teori yang berkaitan dengan etika. Gitu. Nah, sementara yang etika khusus itu adalah penerapan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Jadi penerapan prinsip moral dalam bidang kehidupan. Nah, etika itu adalah sebanyak bidang kehidupan kita. Bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya, dalam kegiatan profesi khusus yang dilandasi etika moral. Nah, dalam penerapannya ini bagaimana dia bisa bertindak, berperilaku terhadap sesama. Itu lebih ke situ. Gitu. Nah, di etika khusus itu ada dua, yaitu etika individu, yaitu menyangkut kewajiban diri individu sebagai manusia, tentu sebagai makhluk bertuhan, sebagai makhluk sosial. Di situ yang lebih pada hubungan pada dirinya sendiri. Makanya kalau orang di dalam misalnya kasus menyiksa diri sendiri gitu, itu secara etika individu salah. Jadi ada orang yang mencederai diri sendiri atau berbuat tidak hati-hati gitu. Sekarang banyak kecelakaan di jalan raya. Ya karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan ini berkait dengan etika sosial. Misalnya naik sepeda sambil baca HP, baca SMS atau apa. Itu kan suatu ketika kan baca WA, bisa aja kalau di depannya ada motor atau mobil yang parkir nabrak. Nah, itu secara etika dia yang salah, tapi orang lain dirugikan itu. Ini belum lagi hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan dirinya itu seperti itu. Yang penting kita hidup sehat, kita hidup baik, cara hidup secara sesuai dengan moral, sesuai dengan agama yang dia anut. Dan yang etika sosial itu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Di sini ada masyarakat pada umumnya dan masyarakat profesi. Kalau masyarakat pada umumnya, di mana kita berada? Sebenarnya kita sebagai guru, kan dua dimensi itu tidak bisa pilih. Masyarakat sebagai anggota masyarakat pada umumnya dan masyarakat profesi. Makanya kemarin kami ikut daring dengan Kementerian Menpan RB dan KSN dan ada
dari BKN, dia katakan bahwa pegawai itu tidak bisa dikatakan kalau pas di kantor itu pegawai negeri, kalau di rumah itu bukan pegawai, itu tidak bisa seperti itu. Ya kan? Jadi melekat pada dirinya dimensinya. Memang kapan kita harus berperilaku sesuai dengan kondisinya itu ya, itu harus. Tapi kan apa yang terjadi dalam diri kita ya melekat seperti guru itu ya melekat 24 jam. Tidak bisa kalau di kantor guru, kalau di masyarakat sudah bukan guru, itu cara etika salah itu. Karena nanti ada kewajiban guru itu dalam 6 dimensi nanti ada di situ. Ini yang berikutnya, terus etika sosial meliputi ini sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan ini yang etika sosial. Nah sekarang saudara, guru itu profesi. Memang syarat utama profesi itu ada 3 syarat utama, 4. Pertama harus expertise. Maksudnya apa? Dia lulusan dari minimal sarjana pendidikan tinggi. Jadi minimal pendidikan tinggi. Terus yang kedua dia harus mempunyai responsibility, social responsibility, tanggung jawab sosial. Punya social responsibility. Dia berbuat sesuai dengan kerangka profesinya demi kesejahteraan masyarakat. Jadi dia punya SOP-SOP tertentu yang tidak bisa dilanggar. Karena kalau dilanggar salah. Salahnya apa? Ya secara moral dan akhirnya secara fisik atau apa itu. Yang ketiga, apa yang dia lakukan itu demi kemaslahatan orang lain. Jadi yang ketiga itu apa yang dia lakukan itu demi kemaslahatan orang lain. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, dia punya kode etik. Nah sementara ini seorang profesional dituntut memiliki pengetahuan ya tadi dari pendidikan tingginya, menerapkan keahliannya, itu kan responsibility tadi, tanggung jawab tadi, terus tanggung jawab sosial itu kemaslahatan tadi, terus pengendalian diri, maksudnya apa? Dia berbuat sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat pada profesinya. Lawyer tentu berbeda dengan guru, guru berbeda dengan dokter, dia punya upaya pengendalian dirinya yang melekat pada profesinya. Terus etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Ini lebih pada kode etik tadi. Nah di situ oleh Brandeis yang dikutip oleh Pattern itu disebut profesi jika pekerjaan itu mencerminkan dukungan berupa ciri-ciri pengetahuan, intellectual character dari yang saya katakan dari pendidikan tinggi tadi di situ. Diabdikan untuk kepentingan orang lain, sama kan yang ciri keempat tadi. Keberhasilan tersebut bukan ya pada keuntungan finansial. Maksudnya apa? Karena itu social responsibility, tanggung jawab sosial, maka keuntungan finansialnya itu tidak menjadi yang utama. Bahwa dari perbuatannya atau dari perilakunya itu akhirnya muncul keuntungan finansial, ya. Itu misalnya kita sebagai guru akhirnya kita dapat gaji dari guru, kita dapat tunjangan profesi, kita dapat itulah keuntungan finansial, tapi bukan menjadi yang utama. Itu ikutan. Yang utama adalah memberi layanan yang terbaik untuk masyarakat. Sesuai dengan untuk masyarakat siapa? Ya anak didik kita. Didukung oleh adanya organisasi profesi dan ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Ada standar kualifikasinya gitu. Nah, perilaku etika guru itu minimal ini ada 8 ini. Yang harapan kami itu menjadi bagian dari moral guru, kehidupan guru. Sama tadi responsibility, tanggung jawab. Terus totality. Jadi dalam memberikan layanan itu totalitas.
Jadi tidak setengah-setengah. Jadi all out gitu. Demi kemajuan muridnya. Terus integritas, mempunyai integritas yang tinggi untuk dirinya. Terus pengabdian, dedikasi. Guru itu harus mempunyai dedikasi. Coba guru-guru daerah terpencil tanpa dedikasi, contoh misalnya di daerah 3T, gurunya hanya ada 1, kelompok belajarnya ada 6. Ada di daerah 3T itu. Dia kalau tidak punya pengabdian, ya akhirnya tidak berangkat. Nah itu yang salah gitu loh. Terus kesetiaan, loyalty. Kesetiaan pada apa? Profesinya, pada negara, pada Tuhannya itu. Yang berikutnya kepekaan, sensitif terhadap perubahan yang terjadi dari profesinya, terhadap layanannya. Itu. Ada persamaan, equality dan kepantasan. Jadi makanya pantas enggak saya sebagai guru. Dulu saya SPG, saudara. Jadi saya itu dulu tahun 76 itu masuk SPG. Setiap tahun itu ada pilihan penampilan guru yang baik dari calon gurunya itu. Jadi makanya di berbagai sudut waktu itu ada cermin. Ya dia juga pantaskah saya sebagai guru gitu. Ya kan? Jadi makanya di dalam bahasa Jawa kan sering guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu maksudnya apa? Yaitu tadi, pantaskah saya sebagai guru? Ini harus kita refleksikan. Ya kan? Misalnya guru yang tidak pernah belajar, bertanya pada dirinya, pantaskah saya sebagai guru kan tidak pernah belajar? Kan tidak mungkin. Ya kan? Terus guru yang malas atau jarang masuk atau apa itu kan, jadi ini yang perlu jadi kepantasan itu ke sana. Nah, sudah sebagai guru kita punya namanya kode etik, ya kan? Nah, kode etik itu merupakan panduan, yaitu dirumuskan oleh PGRI tahun 73 dan diperbaiki 2013. Dan itu merupakan apa? Landasan moral sebagai pedoman untuk berperilaku. Itu kode etik. Dia ada landasan moral. Nah, etika profesi itu berada di sini juga gitu. Yang wujud dari etika profesi dalam naskah itu. Tapi dalam perilaku ya sebaik kita berperilaku untuk kemasyarakatan tadi. Nah di sini saudara kewajiban itu ada 5 pada peserta didik, orang tua wali, masyarakat, teman sejawat dan pemerintah, tambah 1 pada organisasi profesinya. Jadi di situ ada 7 kan, pada profesinya, organisasi profesi, pada peserta didik, utamanya pada peserta didik, orang tua, masyarakat, teman sejawat dan pemerintah. Nah pada peserta didik ini ada banyak, di situ bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan sebagainya. Terus di situ ada memberikan layanan pembelajaran berdasar karakteristik individu, perbedaan individu diperhatikan di situ, mengembangkan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, menghormati martabat dan hak sesama peserta didik secara adil dan objektif. Jadi disitulah prinsip perbedaan individu ada di sana. Melindungi peserta didik dari tindakan yang dapat mengganggu perkembangan proses belajar, kesehatan dan menjaga kerahasiaan peserta didik dan menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Yang tadi untuk kepentingan pribadi atau untuk ekonomi tadi. Terus kewajiban terhadap pemerintah berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, sehingga guru itu mestinya NKRI, Pancasila, UUD 45, GBHN itu tidak perlu disangsikan. Dia harus menjaga di situ karena dia adalah wakil pemerintah, apalagi dia ASN untuk membawa pemerintah menjadi lebih baik. Berperan dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ini itu kewajiban terhadap orang tua atau wali. Di situ menghormati hak orang tua wali. Jadi dia memberikan informasi secara jujur tentang perkembangan anaknya, kondisi anaknya, membina hubungan baik dengan orang tua wali dan menjaga hubungan profesional dengan orang tua wali tadi dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Jadi misalnya tahu bahwa orang tuanya itu mempunyai dealer di mana, apa dealer showroom mobil itu apa, terus dia memanfaatkan untuk membeli di situ, itu berarti memanfaatkan ini, tidak boleh. Itu. Ya beli di yang lain. Yang berikutnya kewajiban terhadap masyarakat, menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat. Ingat, guru itu panutan di masyarakatnya, maka guru harus ini mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, bersikap positif, responsif terhadap perubahan, bersama dengan masyarakat, berperan aktif menciptakan lingkungan yang baik, kondusif, dan menjunjung tinggi kehormatan martabat serta menjadi panutan masyarakat. Yang terakhir itu kuncinya. Guru itu harapannya bisa menjadi panutan masyarakat. Jadi jangan menjadi pecundang masyarakat. Jadilah panutan masyarakat. Terus yang ke ini kewajiban teman sejawat, membangun kekeluargaan, solidaritas, menghormati antar teman, saling berbagi ilmu, menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat, menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman. Jadi menjaga kebersamaan antar teman. Jadi malah jangan membuat isu pakai WA, menyebarkan aib temannya, ini salah itu. Jadi itu tidak boleh. Gitu. Terus kewajiban terhadap profesi, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi, jadi harus senang dan suka terhadap guru sebagai profesinya, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan, ya kan, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Terus dalam melaksanakan tidak menerima janji pemberian sesuatu dan melaksanakan tugas secara tanggung jawab. Dan yang terakhir kewajiban terhadap organisasi profesinya. Dia tetap memelihara organisasi profesinya, memajukan organisasi profesinya, dan dia bangga dengan organisasi profesinya. Harapannya ke situ. Nah, itulah Bapak Ibu, teman-teman, sebagai bekal untuk kalian nanti PPL. Kami mengingatkan bahwa kalian adalah sebagai profesi yang sangat mulia. Dan tadi Pak WR Akademik jaminannya surga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu dan Saudara para peserta PPG tahap 3 dan tahap 4. Demikian tadi paparan materi oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta. Dan selanjutnya adalah mekanisme dan penilaian PPL yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Pendidikan Profesi Guru UNY dengan moderator Bapak Sri Dadi MPD.
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang masih setia untuk mengikuti kegiatan pembekalan PPL pada hari ini. Pada sesi yang berikutnya ini telah hadir narasumber yang ketiga.